Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan kabagas warasan saha kawilujengan sedayanipun. Kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin, yaitu di dalam butir-butir budaya Jawa yang berbunyi, bener saka kang lagi kuwasa iku uga ana rong warna. Ya kuwi kang cocok karo benering pangeran lan kang ora cocok karo benering pangeran. Jadi ya jelas mutlak itu kebenaran pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya uraikan seperti itu. Dan di dalam kebenaran yang orang-orang yang sudah kuasa di dunia ini, itu juga mungkin kekuasaan yang ada di negara sini dan kekuasaan di negara sana dengan cara kita beribadahnya itu berbeda-beda. Jadi benar untuk beribadah manembah ning pangeran itu, oh saya dengan cara ini, monggo silakan. Dan negara lain atau budaya lain mengatakan saya seperti ini dengan cara seperti ini. Monggo, saya mengatakan kebenaran eh, bab ketuhanan yang saya maksud di sini. Jadi saya pernah eh, menyinggung di video kemarin itu bahwa sholat itu ada sholat syariat, sholat torekoh, sholat hakikat, sholat marifat, itu dan sholat daim. Di dalam Kasanah Jawa, di dalam buku Wedotomo juga ada, yaitu sembah catur kang lumuntur, sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, sembah kolbu atau sembah rasa. Ada. Jadi di dalam ajaran kaum muslim juga ada, di dalam Kasanah Jawa juga ada. Terus tingkatan-tingkatan suatu keyakinan itu juga ada 4 tahapan, yaitu keyakinan wajibul yakin, keyakinan ainul yakin, keyakinan hakul yakin, dan keyakinan isbatul yakin. Itu keyakinan syariat, keyakinan thariqat, keyakinan hakikat, keyakinan marifat. Tadi saya utarakan seperti itu. Apakah sholat syariat itu? Sholat syariat itu adalah saya memetik dari buku Miftahul Jannah, karangan Broto Kesawa, yaitu Pujangga Tanah Jawa, yang dia juga mengatakan, Syekh Abdul Fakir mengatakan begini, sholat syariat itu salat sembah rogo. Sesucine sarana banyu atau wudu itu atau tayamum. Yang termasuk sholat syariat apa? Yaitu sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Itu namanya sholat syariat. Kalau sholat torekoh itu sholat sembah cipta atau sembah hati. Hati ini yang manembah marang Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikan adalah dengan anranggulangi hardaning hawa nafsu. Jadi kita ngeker hawa nafsu. Itu dari fitnah, jahil, metakil, dahwen. Itu sifat-sifat
yang di dalam diri kita itu harus teranggulangi atau dikeker kalau bisa seperti itu. Jadi biasanya itu lewatnya itu dari mulut, yaitu sifat al-wamah itu, murka, terletak di dalam pencernaan, sifat amarah, yaitu sering nama amarah, lewatnya itu dari telinga. Kalau kita itu mendengar sesuatu hal yang kurang enak didengar, pasti kita akan tersinggung dan marah. Terus sifat mutmainah itu lewatnya dari mata. Itu sifat suatu keinginan, kegemaran, ingin itu, ingin ini karena kita memandang, melihat, nah itu akhirnya punya nafsu yang namanya mutmainah. Terus sifat mohon maaf kami ulangi, itu sifat sufiyah. Jadi sifat sufiyah itu yang lewatnya dari mata. Itu alami keinginan, kegemaran. Jadi kalau kita memandang sesuatu, kita menjadi ingin itu, ingin ini, begitu. Terus sifat mutmainah, sifat yang senang melakukan hal-hal pertapaan, senang melakukan hal-hal yang sifatnya itu baik, senang memberi kebahagiaan orang lain, itu adalah sifat yang namanya mutmainah, lewatnya dari hidung. Video kemarin juga saya singgung gitu. Ini saya ulangi sedikit. Terus sholat hakikat. Sholat hakikat itu sesucinya dengan heneng hening eling marang pangeran. Heneng itu meneng, hening itu pikirannya bening. Tansah eling marang pangeran. Eling itu bukan berarti kita harus melakukan suatu zikir. Zikir itu dengan ucapan-ucapan atau dengan lawat-lawat apa, itu menurut pemahaman kami tidak seperti itu. Eling marang pangeran itu, saya misalkan saja begini. Saya ini punya kakek, terus kehidupan yang kakek dulu, karena sudah almarhum, dan saya bisa mengenal karena oh kakek dulu seperti ini, kehidupannya seperti ini, wajah seperti ini, tinggi badannya seperti ini. Karena siapa? Karena apa? Karena saya pernah melihat waktu almarhum masih ada. Sebagai misal seperti itu. Jadi kemanapun, walaupun dalam kurun waktu yang sangat panjang, kita tetap mengenal, eling, kelingan, mbahku kayak begini, kakek saya dulu gini, orangnya begini, tahu. Itu semisal saja. Eling dengan Allah, eling dengan pangeran, itu harus mengenal, harus tahu dan memahami. Itu namanya ma'rifatullah di situ. Karena ada keyakinan, tadi saya sebutkan keyakinan ma'rifatullah. Di dalam agama sendiri juga diajarkan bahwa kita harus mempelajari dari awaludin ma'rifatullah. Itu jadi heneng, hening, eling marang pangeran. Heneng, diam. Diam bukan berarti kita itu diam bodoh, tidak. Diam, meneng, pikirannya bening, heneng, hening, eling. Nah di situ. Itu namanya sholat hakikat.
Bisa lagi dengan cara-cara kita itu diam, atau katakan orang Jawa semedi. Orang-orang modern mengatakan meditasi, monggo silahkan saja. Yang bagunya tansah eling marang pangeran. Terus yang keempat, sholat ma'rifat. Sholat ma'rifat itu sesucinya, kalau menyucikan itu dengan ngipatake babakan sakabeng donya. Jadi ngipatne sakabeng babakan yang ada di dunia ini. Kita kalau bisa itu jangan ada keterikatan dengan dunia ini. Jadi orang Jawa mengatakan rameng gawe sepieng pamrih. Kaum muslimin, saudara-saudara muslim mengatakan ikhlas. Kalau mensucikan seperti itu, ikhlas. Jadi kita ibadah kepada Yang Maha Kuasa itu dengan keadaan ikhlas. Itu namanya sholat ma'rifat. Kalau sholat daim itu langgeng. Jadi sholatnya itu 24 jam. Terus kita manembah marang pangeran dengan masuk keluar napas kita itu tanpa kita mengucapkan kata-kata apa atau lafaz-lafaz apa, kita tansah eling bahwa di dalam diri kita itu terdapat zat kang mo suci. 24 jam kita selalu manembah marang pangeran. Atau sholat marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian ulasan singkat kami. Nanti lain waktu akan saya perpanjang, akan lebih jelasnya seperti itu. Dari tahapan-tahapan keyakinan tadi yang saya utarakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena saya juga masih belajar. Kritik dan saran dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.